ya rabbal alamin. Jadi ada berapa jamaah tadi ahli surga? Ada 4. 1, memberi salam, menebarkan salam. Susah gampang, gampang susah. Yang kedua apa jamaah? Memberi makan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Saya punya orang tua Pak Abdar bilang begini, almarhum Pak Haji Soleh, Haji, ini mah bukan berarti nggak bagus ngasih makan sama orang yang kenyang, bukan nggak bagus, bagus juga. Tapi kalau kira-kira kita ngasih makan, kasih uang nih orang, langsung netesin air mata, itu berarti saking butuhnya orang itu. Ini Bapak bilang gitu. Kalau kira-kira kita ngasih makan sampai ada orang yang netesin, yang dikasih netesin air mata, itu tanda itu orang benar-benar butuh. Itu kalau dia lagi ngedoa haji, dijabah doanya sama Allah Ta'ala. Kita ngasih sampai netesin air mata, kan ada yang dikasih girang, berarti emang orang nggak butuh nih. Tapi kalau sampai dikasih netesin air mata, itu orang yang saking butuh-butuhnya. Yang ketiga, tanda ahli surga, silaturahmi. Ini juga sama, susah gampang susah. Ini Abah Haji rajin nih berangkat ke sono ziarah, berangkat silaturahmi. Berat jamaah. Kalau nggak didorong dengan hidayah taufik, yang silaturahmi rada berat. Kayak ngaji gini nih, niatin silaturahmi. Ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan murid atau dengan sahabat-sahabat kita warga, niatin silaturahmi. Biar mudah-mudahan saling ngedoain. Kalau kita nggak ada, saya nggak ada, minta didoain sama jamaah yang ada. Jamaah ada salah satu yang udah duluan, nanti kita sama-sama ngedoain. Kalau silaturahmi ada batiniah yang dekat nantinya insya Allah. Terakhir yang keempat, tanda ahli surga, bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minimal tadi jamaah beres Fatihah, baca apa tadi? Baca inna a'toinakal kausar rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Mau 2 rakaat silakan, batas sampai 100 rakaat silakan. Nanti udah beres jamaah nih mau 2 rakaat, baca ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Beni, dan yang saya hormati para sepuh orang tua kami dan jamaah yang tergabung dalam taklim Nurul Barokah, yang insya Allah menjadi nur keberkahan buat kita semua, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di malam ini, di tanggal 10 Muharram, 10 Asyura, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali Allah muliakan kita dunia dan akhirat.
Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, sama-sama kita terlebih dahulu hadrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nur pancaran Fatihah yang kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancarkan syafaat pertolongan buat kita semua dari dunia hingga akhirat. Ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah wala hadratin nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa libaitihi wa asbijirani kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi abina wa ummina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ruhi mutaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, kita barangkali sering mendengar tentang Asyura. Itu tanggal 10 bulan Muharram. Muharram artinya dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan yang ada. Pertama, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kalau kata bahasa Sunda bulan Hapit. Syawal, Dzulqa'dah, Hapit. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram. Jadi 3 bulan ini meruntut, menyatu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, 1 bulan terpisah, yakni bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan, yang 3 ini nyambung, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru bulan Rajab. Kalau Ramadan lebih spesial lagi itu mah. Disebutnya kan Sayyidus Suhur, rajanya bulan itu mah. Ini 4 bulan yang sudah ditentukan, yang disebut bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, salah satunya adalah bulan Muharram. Ada satu keterangan yang luar biasa dari bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nabi menyatakan, wa man shoma yauma Asyura minal Muharram. Siapa saja orang yang puasa di hari Asyura, berarti tadi tuh tanggal 10 Muharram. Tapi bagusnya memang ditambah 1, 9, 10. Karena untuk membedakan antara puasanya orang Yahudi Bani Israel dengan puasanya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa orang yang puasa di hari Asyura minal Muharram daripada bulan Muharram, atau sawaba asyarata alfa hajin wa mu'tamirin, Allah akan berikan kepadanya pahala 1000 orang yang haji dan pahala 1000 orang yang umrah kalau puasa hari Asyura. Jadi Allah akan berikan pahala kepada orang yang puasa di tanggal 10 Muharram
yakni pahala 1000 orang yang haji dan pahala 1000 orang yang umrah. Wa asyara ta'ala bisyahidin, dan dia mendapatkan 10.000 dari pahala orang-orang yang mati syahid. Dapat pahala 10.000 orang-orang yang mati syahid bagi yang puasa di tanggal 10 Asyura. Wa man masahu yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, siapa yang mengusap dengan tangannya akan kepala anak yatim di hari Asyura, rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin, maka Allah akan angkat baginya setiap rambut darajatan, 1 derajat. Jadi kalau kita ngebelai mengusap daripada rambut anak yatim, itu 1 rambut anak yatim itu menjadi 1 derajat di hadapan Allah. Kalau rambutnya ada 1000 derajat berarti diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi 1 helai rambut 1 derajat. Waman fatara mu'minan lailata asyura, siapa orang yang memberi buka puasa di tanggal 10 Asyura, maka kata Nabi, faka'annama abtara ingdau jami'a ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja memberi buka puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngasih makanan buat buka puasa hari Asyura itu sama seperti dia ngasih makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu asbabutunahum, bahkan bukan hanya sekedar memberi buka, tapi memberikan kenyang kepada perut-perut, yakni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada peristiwa apa dalam hari Asyura sampai begitu dahsyat, begitu mulia, yakni hari Asyura?" Di sini Nabi sampaikan, li'anna Allah Ta'ala akrama fi asyaratun minal anbiya bi asri karamatin. Ada 10 kemuliaan dari para nabi yang Allah berikan kemuliaan pada waktu hari Asyura, 10 Asyura. 1 kemuliaan yang ada di para nabi di hari Asyura, taballahu ala Adam yaum Asyura. Allah terima taubat Nabi Adam, yaitu di hari Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Yang kedua, warafallahu Isa yaum Asyura. Nabi Isa diangkat di hari Asyura. Jadi pada waktu Nabi Isa dikejar-kejar dan digantikan Isa dengan Yudas, maka Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, dan diangkatnya Nabi Isa pada hari 10 Asyura atau 10 Muharram. Yang ketiga, Allah berikan kemuliaan dalam peristiwa Muharram atau 10 Asyura, wa anjallahu Musa minal bahri wa aqraqa Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari belahan lautan yang terbelah, dan Allah tenggelamkan Fir'aun pada waktu hari Asyura. Jadi Fir'aun tenggelam itu hari Asyura, 10 Muharram. Yang selanjutnya, wa akhraja Yunus min batnil hut yaum Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan selama 40 hari dalam perut ikan, dan muntah itu ikan sehingga mengeluarkan Nabi Yunus pada waktu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ini peristiwa. Nomor selanjutnya, waroda malaku Sulaiman yaum Asyura, dan Allah angkat raja Nabi Sulaiman pada waktu hari Asyura. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Bahkan ada satu riwayat, ini riwayat Nabi Muhammad dilahirkan itu pada waktu hari Asyura. Ada riwayat yang lain, Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu hari Asyura tanggal 10. Qala ba'duhum, lalu innama Asyura li'anu asyur karimatin. Yang salah satunya lagi, Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam terselamatkan, yakni daripada yang dipersiapkan pembakaran untuk Nabi Allah Ibrahim, diselamatkan Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Jadi Nabi Ibrahim terselamatkan dari kobaran api yang membara yang dipersiapkan oleh Raja Namrud. Itu cari kayu bakarnya aja 1 bulan. Pasukannya 1 juta.
dalam tafsir Sawi. 1 juta pasukan buat nyari kayu bakar selama 1 bulan. Sudah seperti gundukan gunung yang Nabi Ibrahim di atas, dipentangin di atas buat dibakar. Nah, pada waktu Nabi Allah Ibrahim hendak dibakar dan api mulai menjalar, di situ Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala, datang, yakni malaikat yang meniup angin. Kata malaikat yang meniup angin, wahai Ibrahim, aku ingin selamatkan engkau, untuk aku tiupkan ini angin, mematikan api. Kata Nabi Ibrahim, anta makhluk wa ana makhluk. Saya makhluk, engkau makhluk, aku nggak butuh kepada pertolongan makhluk. Itu malaikat yang meniup angin diusir oleh Nabi Allah Ibrahim. Izhab anta makhluk wa ana makhluk. Datang malaikat yang menurunkan hujan ke Nabi Ibrahim saat itu. Ibrahim, aku malaikat yang menurunkan hujan. Aku akan padamkan api dengan sebab aku turunkan air hujan. Kata Nabi Ibrahim, anta makhluk wa ana makhluk. Izhab anta. Engkau makhluk, aku makhluk. Nggak butuh pertolongan kepada makhluk. Keluar engkau, pergi engkau. Datang malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Kata Jibril, ya Ibrahim, aku malaikat Jibril yang akan membantumu untuk memadamkan api ini bila engkau minta bantuan kepada diriku. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Jibril, anta makhluk wa ana makhluk. Aku nggak butuh pertolongan kepada makhluk. Nah, disitulah Nabi Ibrahim mementangkan niat i'tiqadiyah, keyakinan kepada Allah. Saat itu tidak ada yang dapat membantu menolong Nabi Ibrahim kecuali hanya Allah Ta'ala. Disinilah besar nilai tawakal seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Karena yang ada di hati Nabi Ibrahim hanyalah minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim punya iman yang tanpa keraguan ke Allah. Disuruh menyembelih anaknya, siap. Disuruh ninggalin istri dan anaknya di dalam gurun pasir yang tanpa air, siap. Kalau itu memang perintah urusan Allah, Nabi Ibrahim nomor wahid untuk keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, dari buah keyakinan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, Allah memerintahkan kepada api, karena api makhluk Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau keselamatan dan jadilah engkau pendingin yang mendinginkan tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu begitu api udah naik ke atas, rubuh itu kayu bakar semua. Namrud dengan pasukannya tertawa. Namrud meyakini Ibrahim sudah hangus terbakar dengan api. Tapi begitu udah selesai itu api padam, Nabi Ibrahim bangkit dari gundukan-gundukan debu. Dari pembakaran tadi Nabi Ibrahim bangkit, dan disitulah kagetnya Namrud dan pasukan-pasukan Namrud. Nah, inilah banyak peristiwa yang terjadi di dalam Asyura 10 Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana dahsyatnya sesuatu yang ada di dalam bulan Muharram. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau nanti kita terlambat untuk melaksanakan puasa Muharram? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Asyura ini banyak yang mengartikan. Asyura katanya tanggal 10 Muharram. Tapi ada mengatakan selama masih ada dalam Muharram, itulah Asyura katanya. Selama ada dalam bulan Muharram, itulah Asyura. Jadi tidak menutup kesempatan buat kita untuk berbuat baik di bulan Asyura atau bulan Muharram. Andaikan kita besok menyantuni anak yatim, nggak terhalang. Jalankan kesempatan bulan Muharram. Nggak harus di tanggal berapa tadi jamaah? Di tanggal 10. Tapi memang banyak kaul pendapat yang kuat, Asyura memang tanggal 10. Tapi banyak pendapat yang lain, ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan Asyura yang penting ada dalam bulan Muharram, yakni bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala.
Nah, insya Allah dalam kesempatan ini ada sedikit yang ingin disampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya dan buat kita semua. Ada 4 jamaah. Ada 4 yang digolongkan sebagai ahli surga Allah Ta'ala. Ini kalau kita mudawamah, kalau kita istiqomah dengan 4 perkara ini, insya Allah mudah-mudahan, kita hanya berharap mudah-mudahan, dan kita hanya berikhtiar usaha, mudah-mudahan Allah ridho dengan 4 perkara yang kita laksanakan ini, dan mudah-mudahan menjadi jembatan wasilah Allah jadikan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mana yang 4 perkara yang menjadi tanda manusia bakal jadi ahli surga? 1, tanda ahli surga adalah afsus salam. Apa afsus salam? Menebarkan, memasyurkan, mengucapkan salam. Kalimat assalamualaikum. Jadi kalau kita masuk ke rumah, jangan lupa kalimat apa? Assalamualaikum. Kalau kita keluar dari rumah, jangan lupa kalimat assalamualaikum. Afsus salam, tebarkan salam. Ketemu dengan seseorang, karena ini adalah berat jemaah. Kayak enteng salam itu, tapi berat untuk diucapin. Padahal kalau kita ketemu muslim, bahkan dalam kitab mau kenal ataupun tidak kenal bahasanya, bagusnya kita memberi salam. Ra'sut tawadu'i ibtida'us salam. Pangkal pokok ketawaduan, kerendahan hati seseorang itu terletak pada saat dia memulai mengucapkan salam. Jadi orang yang tawadu adalah orang yang memulai ketika bertemu dengan seseorang mengucapkan kalimat salam. Itu kalimat tawadu. Kalimat rendah hatinya seseorang ketika bertemu mengucapkan kalimat assalamualaikum. Nah, ini dasar. Kalau yang duduk bertemu dengan orang yang sedang beramai-ramai jamaah sendiri, kita ngucapin, terdahulu kita mengucapkan salam. Ada orang yang naik motor dengan orang yang jalan, yang naik motor memberi salam kepada orang yang jalan. Kalimat assalamualaikum. Kalau zohiriyah, ucapan sudah mengucapkan kalimat kedamaian, kalimat keselamatan, maka yakini hatinya penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Jadi kalau lisannya udah mengucapkan kalimat assalamualaikum, itu jadi tanda hatinya penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Maka kata Nabi, afsus salam, tebarkan dan masyurkan untuk mengucapkan salam. Mudah-mudahan kita termasuk ahli yang memberikan salam. Amin. Ya rabbal alamin. Nggak boleh malu-malu ngucapin apa nih? Ngucapin salam. Yang sekarang kan lagi rame nih. Jadi sebetulnya as-salam, yang orang Israel apa tuh, Pak? Salam. Itu katanya salam sama dengan assalamualaikum. Nggak bisa disamain. Karena tahiyatnya orang Islam itu assalamualaikum. Itu identitas, nggak boleh diganti-ganti. Idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, idza huyyitum bitahiyatin, apabila kalian dihormati dengan penghormatan identitas agama, kalimat assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha. Balas penghormatan itu, jawab penghormatan itu dengan sebaik-baik penghormatan yang orang lain berikan buat kita. Ini ada cara jamaah. Jadi kalau ada misal Pak Mul ketemu sama Pak Abdar. Kata Pak Mul, assalamualaikum. Itu kalimat salam, tahiyat Islam. Dijawab bagusnya oleh orang yang mendengarkan salam itu dengan sebaik-baik jawaban. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, rahmatullah itulah menambahkan kalimat dari tahiyat orang yang memberi salam. Kata Pak Mul, assalamualaikum. Pak Abdar jawabnya yang lebih baik nih. Waalaikumsalam warahmatullah. 1 ditambahin kebaikan. Pak Mul beri salam lagi, misal Pak Abdar, assalamualaikum warahmatullah. Pak Abdar jawab lagi yang terbaik,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin lagi wabarakatuh. Pak Mul pakai wabarakatuh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdar jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuhu. Magfirah. Nah, itulah Allah yang memberikan pelajaran ini. Apabila kita diberikan penghormatan, maka jawab penghormatan itu dengan sebaik-baik penghormatan yang orang lain berikan buat kita. Awrudduha, atau boleh saja kita mengembalikan sebagaimana orang memberi salam. Assalamualaikum. Biasanya kita bagaimana jamaah? Waalaikumsalam. Itu mengembalikan yang sama. Kalau misalnya utang 500.000 dibalas 500.000, dibayar 500. Tapi yang paling cakep kalau ada kita pinjam utang sama orang lain 1 juta, kita pengen tambahin, nggak jadi masalah. Asal akadnya bukan orang yang ngasih pinjam yang minta tambahin. Saya dikasih pinjaman 1 juta. Lalu saya niat bayar, ini kalau dibalas 1 juta, dibayar 1 juta, padahal ini orang udah ngasih kebaikan. Anak saya sakit bisa ketolong, saya pengen tambahin 200.000. Itu namanya bi'ahsana minha, mengembalikan sesuatu yang terbaik. Boleh juga kalau yang utang 1 juta dibayarin 1 juta. Cuman itu mas sering namanya. Yang bagus tadi tuh. Ntar orang kalau minjem, wah ini mah orang kalau minjem bukan sekedar mulangin sama nih, ditambahin lagi nih orang nih. Jadi orang jadi senang dipinjemin. Nah para jamaah, itu yang pertama, absus salam. Ahli sorga itu tandanya suka menebarkan salam. Kan kita diajarin jamaah, kalau kita lagi habis sholat, lil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat kanan, biar dikasih keselamatan sama Allah. Lihat ke kiri, biar dikasih keselamatan sama Allah. Terus doa tuh di habis sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata daros salam. Tabarakta rabbana wa ta'alit ya dzal jalali wal ikram. Diajarin supaya kita menebarkan keselamatan, dan orang yang menebarkan keselamatan dalam qauliyah ucapannya, dipastikan hatinya orang itu penuh dengan kedamaian, kecintaan, dan keselamatan. Ini yang pertama, tanda orang-orang ahli surga. Yang kedua, tanda orang yang ahli surga adalah shadaqatut ta'am, sedekah makanan, sedekah minuman. Ini tanda ahli surga. Kalau kita bisa konsisten, istiqomah, bisa memberi makan setiap hari aja kepada seseorang, itu udah jadi tanda orang itu, tanda min alamati ahlil jannah. Berat ya mah, kadang-kadang ngasih makan cuma sebulan sekali. Tapi kalau kita suplai makanan setiap hari, ada orang yang tukang gerobak sampah, dipanggil sama kita untuk dikasih makan. Ada orang yang kelihatan tukang dagang masih belum laku, dikasih makan sama kita. Pokoknya setiap hari nggak ada waktu untuk kita nggak sedekah memberi makan. Ini tanda daripada ahli surga. Dan ini banyak kejadian para jamaah. Ada orang yang disebut kafir majusi, orang kafir. Tapi barokah sedekah makanan, di ujung akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi ada satu waktu namanya Bahrum al-Majusi. Bahrum al-Majusi ini orang penyembah api, Majusi. Nah pada satu saat Bahrum al-Majusi habis beres pernikahan. Nikah Bahrum al-Majusi, beres nikah, malamnya didatangin tamu. Seorang nenek-nenek datang ke rumah Bahrum al-Majusi. Ketuk pintu, kata Bahrum al-Majusi, ada apa nek datang malam-malam? Minta api, saya dalam perjalanan kegelapan,
Tahu nih Majusi kan banyak apinya nih, Pak. Minta api. Dikasih api sama Bahrum Al-Majusi. Dia pulang si nenek. Balik lagi yang kedua, ngetok pintu Bahrum Al-Majusi. Minta api buat di perjalanan. Sampai ketiga kali Bahrum Al-Majusi ini dipintain api, malah penasaran. Ada apa nih nenek sampai 3 kali minta api? Diikutin oleh Bahrum Al-Majusi. Kemana nenek nih sampainya nih? Masuk ke gubuk reot, ini si nenek, nggak taunya di dalam gubuk itu ada cucu yang sedang merintih kelaparan. Nek, apa udah dapet makanan dari Bahrum Al-Majusi? Bahrum dengar tuh jamaah. Balik itunya, kalau orang dulu pakai apa, Pak? Pakai bambu kali ya, bilik bambu tuh. Dengar Bahrum Al-Majusi. Apa udah dapat makanan nek dari Bahrum Al-Majusi? Kan habis hajatan. Nenek malu mintanya. Takut nanti ada syarat dari Bahrum Al-Majusi, kita harus tinggalin agama Islam. Takut nenek ninggalin akidah kalau itu jadi syarat. Biarin aja kita kelaparan malam ini. Mudah-mudahan besok ketemu makan, kata si nenek. Ngerintih terus kelaparan ini si anak kecil. Didengar sama Bahrum Al-Majusi, langsung pulang. Terketuk hati kasih sayangnya tuh. Bahrum Al-Majusi pulang ngambil makanan bekas hajatan. Begitu beres, ngambil nyisapin makanan, dibawa sama si Bahrum Al-Majusi ke rumah nenek. Nenek nggak usah jual akidah, nggak usah jual agama Islam untuk dapetin ini makanan. Silahkan makan, biar kenyang nih anak yang rintih kelaparan. Netesin air mata si nenek. Apa kata si nenek? Ya Allah, jangan kau matikan Bahrum Al-Majusi sehingga diberikan hak akidah Islamiyah terlebih dahulu, dapat hidayah iman Islam, dan jangan dimatikan Bahrum Al-Majusi kecuali dipertemukan oleh Rasulullah di surga Allah Ta'ala. Ambil netesin air mata si nenek. Pulang aja Bahrum Al-Majusi biasa. Nah di situ jamaah, di daerah itu ada namanya Syekh Abdullah bin Mubarak yang melaksanakan ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pas waktu pelaksanaan ibadah haji berangkat ke tanah suci Mekah. Begitu selesai tawaf, Abdullah bin Mubarak habis tawaf matanya ngelindih, rasa ngantuk luar biasa. Tidur dekat Hijr Ismail. Abdullah bin Mubarak lagi tidur, ngimpi ketemu Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Abdullah bin Mubarak, titip salam kepada Bahrum Al-Majusi. Dari Rasul ditunggu di surga sama Rasulullah. Ngegebek kaget ini Abdullah bin Mubarak. Ah masa iya Bahrum Al-Majusi, orang Majusi dapat salam dari siapa jamaah? Dari Rasulullah. Ditunggu lagi di surga. Tawaf lagi. Ini Abdullah bin Mubarak. Selesai tawaf, ngelindih rasa ngantuk yang luar biasa, tidur lagi di Hijr Ismail. Mimpi, ya Abdullah bin Mubarak, titip salam kepada Bahrum Al-Majusi, ditunggu di pintu Rasul, di pintu surga oleh Rasulullah. 2 kali masih tetap nggak yakin tentang itu impian Rasulullah. Sampai ketiga kali Rasul mengatakan, jangan sampai lupa ketika pulang nanti salam kepada Bahrum Al-Majusi. Baru yakin, hadza minallah, ini impian dari Allah. Pulang Abdullah bin Mubarak cari rumah yang namanya rumah Bahrum Al-Majusi. Begitu pulang dari kehajian, Abdullah bin Mubarak cari rumah. Di mana rumah Bahrum Al-Majusi? Begitu ketemu, Bahrum ditanya, Bahrum, kebaikan apa yang kau laksanakan? Coba sebutin kebaikan-kebaikan. 1, saya adalah penyembah api. Kata Abdul Mubarak, hadza haram. Ini haram. Ini haram dalam pandangan Islam, nggak boleh. Coba sebutin lagi kebaikan. Saya punya anak 7. Yang 4 perempuan, yang 3 laki. 4 perempuan, 3 lelaki. Saya tikahin semuanya, masing-masing dengan anak saya pribadi semua. Yang 3 dinikahkan dengan perempuan yang 3. Cuman 1 lagi anak perempuan.
Dalam hati saya, anak-anak saya yang ngasih makan saya, yang ngasih minum saya, yang ngasih pakaian saya, maka saya pun harus nikahin dengan saya. Dinikahin tuh anaknya, anak Bahrum Al-Majusi, sama Bahrum Al-Majusi. Apa kata ini Abu Mubarak? Hadza haramun, ini haram, nggak boleh nikah dengan anak sendiri. Coba sebutin lagi kebaikan. Baru ngucap ini Bahrum Al-Majusi, wahai Abdullah bin Mubarak, aku punya kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Ketika malam terus tadi diceritain. Begitu saya lihat ini ada nenek tua renta dengan anak cucu yang lagi dalam kelaparan. Saya bawain makanan. Tapi saya dengar kalimat yang diucapin dalam tangisan si nenek. Jangan kau matikan kecuali dapat hidayah taufik, dan jangan kau matikan kecuali mendapat daripada naungan di pintu Rasulullah, di surganya Rasulullah. Itu yang saya dengar. Apa kata Abu Mubarak? Hadza halalun. Ini mah yang baik nih, halal nih. Ini yang baik. Ya Bahrum Al-Majusi, kata Abu Mubarak, engkau dititipkan salam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersungkur ini Bahrum Al-Majusi seperti orang yang sujud, dan keluar katanya asap ngepul dari ubun-ubun keluar, hitam legam seperti asap kemusyrikannya, asap kekufurannya keluar. Di situ waktu sujud ngucapin kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Les aja tuh, dibangunin sama Abdul Mubarak. Bahrum, bangun, Bahrum bangun. Udah meninggal jamaah. Nah inilah orang yang lama dalam kekufuran, orang yang lama dalam kemusyrikan, orang yang jauh dari akidah dan hidayah, tapi di akhir hayatnya mudah bagi Allah memberikan hidayah. Gara-gara memberi apa jamaah? Memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Hanya mudah-mudahan nih yang ngasih makan hari ini biar barokah hidupnya, biar mulia derajatnya. Kata Nabi menyatakan, man at'ama musliman bitibi nafsin. Siapa orang yang memberi makan dengan senang hati, kalau ada tamu suguhin makanan. Kalau ada Pak Dharma, suguhin makanan. Karena kata Nabi, siapa orang yang memberi makan bitibi nafsin, dengan senang hati dengan ngasih makannya buat umat Nabi Muhammad, perutnya biar berasa enak umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, kata ballahu alfa alfi hasanatin. Allah akan catat tulis kebaikannya 1 juta kebaikan buat dirinya. Wa maha anhu alfa alfi sayatin. Allah akan hapuskan dosanya 1 juta kejahatan keburukan dalam dirinya, dihapuskan Allah Ta'ala. Wa rafa'alahu alfa darajatin, akan diangkat oleh Allah 1000 derajat tingkatan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi bahan berkah buat kita semua. Jadi sodakoh apa yang kedua jamaah? Sodakoh makanan. Ini yang paling abdol. Baru berapa ahli surga jamaah? Baru 2. Yang ketiga, tanda ahli surga yang ketiga adalah silaturrahmi atau silaturrahim. Menyambungkan tali kekerabatan. Apalagi di tanggal ini 10 Muharram, Asyura. Kalau diceritain dalam kitab Yanatul Talibin, ada 12 rangkaian-rangkaian yang sunnah kita jalanin di Muharram. Salah satunya jamaah, menyambungkan kekerabatan di tanggal 10 Asyura. Ini masih ada waktu nih jamaah nih buat kita bulan Muharram, buat ngedatangin keluarga kita. Jangan putus silaturahmi di bulan Muharram. Jangan sampai putus silaturahmi di bulan Muharram. Silaturahmi menyambungkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang terakhir jamaah, bahwa tanda-tanda orang-orang yang ahli surga adalah orang yang bangun malam di bulan-bulan Muharram. Bangun malam niatnya untuk mendekatkan diri hatinya kepada Allah Ta'ala. Ini takut ada yang belum dijalanin. Nanti kalau yang belum, Ba'da Isya nih selesai sholat Isya kan kita udah selesai. Mau jam 9, mau jam 10, hatta jam 12 malam. Niat sholat sunat hajat. Ayat pertama, habis beres Fatihah, inna a'toina kal kausar. Lalu rakaat kedua,
baca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Berapa rakaat Pak Ustadz? Mau 2 rakaat silakan. Tambah lagi rakaat yang 2 silakan. Kalau perlu 100 rakaat Pak Mul. Kalau kuat mah. Kalau udah 100 rakaat punya 1 tiket ya mah. Tiket apa? Tiket setiap doa dijabah sama Allah Ta'ala. Ini bulan Muharram nih. 1 tiket dia bakal dikasih sama Allah. Kalau dia begini, nggak ada yang ditolak. Dijabah permintaannya oleh Allah. Nggak usah panjang-panjang baca suratnya. Fatihah inna a'toinakal kausar. Rakaat kedua, Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Hanya ada orang yang cuma begini doang, jabah doanya. Jabah doanya. Ini bangun malamnya. Bangun malam sama sholat-sholat sunatnya buat ngedeketin hatinya kepada Allah. Cuma nanti disempilin. Kalau saya mau pengen 2 rakaat silakan. Kalau pas nyebut lapat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah. Nah pas Allahnya nih, asma Allah kan ada 99 asmaul husna. Sempilin lagi nyebut lapat Allah, asma yang lain. Misalnya Allah, di hati ada lapat Ar-Rahman aja. Atau pas waktu nyebut Allah, di hati ada lapat Ar-Razzaq aja. Atau lagi nyebut Allah, di hati ada lapat As-Sabur aja. Atau di dalam Allah ada lapat Al-Qabid aja. Al-Qabid artinya ya Allah, kalau saya mati, matiin husnul khotimah. Itu lagi nyebutin Allahus Samad. Di lapat Allahnya sempilin hati dari Asmaul Husna yang salah satunya 99. Ada 1 aja yang kita masukin di lapat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Nah, lagi ngucapin Allah, harus ada nempel asma Allah di dalam Asmaul Husna. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita laksanakan semuanya diterima Allah Ta'ala. Habis beres Fatihah, inna a'toinakal kausar. Lalu rakaat kedua, baca Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Berapa rakaat Pak Ustadz? Mau 2 rakaat silakan. Tambah lagi rakaat yang 2 silakan. Kalau perlu 100 rakaat Pak Mul. Kalau kuat mah. Kalau udah 100 rakaat punya 1 tiket ya mah. Tiket apa? Tiket setiap doa dijabah sama Allah Ta'ala. Ini bulan Muharram nih. 1 tiket dia bakal dikasih sama Allah. Kalau dia begini, nggak ada yang ditolak. Dijabah permintaannya oleh Allah. Nggak usah panjang-panjang baca suratnya. Fatihah inna a'toinakal kausar. Rakaat kedua, Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Hanya ada orang yang cuma begini doang, jabah doanya. Jabah doanya. Ini bangun malamnya. Bangun malam sama sholat-sholat sunatnya buat ngedeketin hatinya kepada Allah. Cuma nanti disempilin. Kalau saya mau pengen 2 rakaat silakan. Kalau pas nyebut lapat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah. Nah pas Allahnya nih, asma Allah kan ada 99 asmaul husna. Sempilin lagi nyebut lapat Allah, asma yang lain. Misalnya Allah, di hati ada lapat Ar-Rahman aja. Atau pas waktu nyebut Allah, di hati ada lapat Ar-Razzaq aja. Atau lagi nyebut Allah, di hati ada lapat As-Sabur aja. Atau di dalam Allah ada lapat Al-Qabid aja. Al-Qabid artinya ya Allah, kalau saya mati, matiin husnul khotimah. Itu lagi nyebutin Allahus Samad. Di lapat Allahnya sempilin hati dari Asmaul Husna yang salah satunya 99. Ada 1 aja yang kita masukin di lapat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Nah, lagi ngucapin Allah, harus ada nempel asma Allah di dalam Asmaul Husna. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita laksanakan semuanya diterima Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada berapa jamaah tadi ahli surga? Ada 4. 1, memberi salam, menebarkan salam. Susah gampang, gampang susah. Yang kedua apa jamaah? Memberi makan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Saya punya orang tua Pak Abdar bilang begini, almarhum Pak Haji Soleh, Haji, ini mah
Bukan berarti nggak bagus ngasih makan sama orang yang kenyang, bukan nggak bagus, bagus juga. Tapi kalau kira-kira kita ngasih makan, kalau kita ngasih makan, kasih uang nih orang, langsung netesin air mata, itu berarti saking butuhnya orang itu. Ini Bapak bilang gitu. Kalau kira-kira kita ngasih makan sampai ada orang yang netesin, yang dikasih netesin air mata, itu tanda itu orang benar-benar butuh. Itu kalau dia lagi ngedoa haji, dijabah doanya sama Allah Ta'ala. Kita ngasih sampai netesin air mata, kan ada yang dikasih girang, berarti emang orang nggak butuh nih. Tapi kalau sampai dikasih netesin air mata, itu orang yang saking butuh-butuhnya. Yang ketiga, tanda ahli surga, silaturahmi. Ini juga sama, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ini Abah Haji rajin nih, berangkat ke sono, ziarah, berangkat silaturahmi. Berat jamaah. Kalau nggak didorong dengan hidayah taufik, yang silaturahmi rada berat. Kayak ngaji gini nih, niatin silaturahmi. Ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan murid, atau dengan sahabat-sahabat kita warga, niatin silaturahmi. Biar mudah-mudahan saling ngedoain. Kalau kita nggak ada, saya nggak ada, minta didoain sama jamaah yang ada. Jamaah ada salah satu yang udah duluan, nanti kita sama-sama ngedoain. Kalau silaturahmi ada batiniah yang dekat nantinya insya Allah. Terakhir yang keempat, tanda ahli surga, bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minimal tadi jamaah beres Fatihah, baca apa tadi? Baca inna a'toinakal kausar, rokat pertama. Rokat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Mau 2 rokat silahkan, batas sampai 100 rokat silahkan. Nanti udah beres jamaah nih, mau 2 rokat, baca ya Allah 101. Baca ya Allah 101. Tambahin 1 tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kita baca ya Allah sambil hati ini muter ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 101, pas 101 nih, ya Allah. Biar benar-benar kita butuhnya ke Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, umur panjang, dalam keadaan barokah juga Pak Perhadi, diberikan kesehatan lagi oleh Allah Ta'ala, diangkat penyakit zahir batinnya oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah yang tidak hadir, barangkali ada dalam kesibukan, mudah-mudahan diberikan tambah hidayah taufik Allah Ta'ala, bisa kumpul bareng bersama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukabi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal niyatana, taqabbal maqsudana, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.